Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik, hari ini kita akan belajar topik tentang Pancasila dan kewarganegaraan, tentang konsep dasar serta ideologi kita belajar Pancasila. Oke, kenapa kita harus belajar Pancasila? Nah, mau tahu kenapa kita harus belajar Pancasila? Coba tunjukkan. Ya, kenapa kita harus belajar Pancasila? Izin mencoba menjawab, Bu, karena Pancasila ini merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dan bagian dari satu fundamental moral. Oke, ada yang lain pendapat kenapa kita harus belajar Pancasila? Kenapa kita mahasiswa di perguruan tinggi harus belajar Pancasila? Sekarang ditanya, ada berapa ruas sayap burung Garuda? Siapa yang bisa jawab? Berapa? Gak ada tahu? Oke. Mengapa burung Garuda menjadi simbol negara kita? Kenapa tidak burung beo? Kenapa tidak burung pipit? Kenapa tidak burung merah? Kenapa harus burung Garuda? Siapa yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut ya. Nih, ada yang tahu ini siapa? Ini siapa? BTS ya? Ya. Kalau ini kalian mesti tahu. Oke, sekarang bertanya ini. Siapa yang tahu ini? Siapa yang tahu? Oke, ini siapa? Ada yang tahu kan? Tahu nggak siapa? Oke, ini pas kapan? Pada saat kapan? Oke, kalau ditanya kapan Lesti sama Gramika, tahu tidak tahunnya? Apa isi yang ada di gosip hari ini? Tahu nggak sih ya? Oke, kenapa kita tidak tahu tentang ini? Padahal ibu tanya, kita belajar Pancasila dari kapan? SD. SMP? Iya. Tahunnya ada berapa? Oke, 12 tahun kita belajar Pancasila. Sekarang ibu tanya, simbol sila keempat apa? Yakin mau tidak kapas? Simbol sila keempat apa? Simbol sila pertama apa? Kenapa bintang? Kenapa bukan bulan? Simbol sila kedua apa? Simbol sila kedua adalah melambangkan kemanusiaan, di mana manusia itu saling berhubungan, saling membutuhkan. Oke, yang ketiga apa simbolnya? Melambangkan persatuan dan hukum. Yang keempat, itu melambangkan penting adalah sebagai simbol hewan yang berkumpul, dia bermusyawarah tentang sesuatu. Yang kelima baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi itu adalah simbol makanan, kamus itu adalah simbol pakaian. Kalau semua orang sudah dapat makanan, sudah dapat pakaian, maka menunjukkan namanya keadilan. Oke, dari sebanyak yang ibu tanya, maka kita menjadi sangat paham ketika kita masih belajar Pancasila. Karena 12 tahun kita belajar Pancasila dari SD, SMP, sampai SMA, tapi untuk simbolnya saja itu kita tidak hafal. Padahal kalau Anda lihat di buku isi buku itu ada di belakangnya. Apalagi Anda adalah mahasiswa, habis dari ini Anda akan terjun ke masyarakat dan Anda akan mengaplikasikan ilmu di perguruan tinggi di masyarakat. Seandainya Anda tidak tahu tentang Pancasila, tidak nilai Pancasila, lalu bagaimana Anda akan bisa mewujudkan yang namanya persatuan, keadilan, dan kemanusiaan? Oke, sekarang kita masuk ke landasan belajar Pancasila. Ada 4 landasan belajar Pancasila. Yang pertama itu adalah landasan historis. Apa itu landasan historis? Kalau dalam bahasa Inggris, historis ini artinya apa? Sejarah. Oke, tapi landasan historis itu adalah landasan sejarah. Kita belajar Pancasila, berarti kita melihat sejarahnya Pancasila itu ada. Kenapa Pancasila bisa ada? Pancasila itu ada bersamaan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pancasila disusun menjadi salah satu upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, yang kedua itu adalah landasan kultural. Apa bahasa Indonesianya dari kultural? Bacanya kultural atau culture? Culture atau kultural? Kultural itu adalah
adanya Tuhan. Jadi kalau ada orang Indonesia yang makanya di KTP pasti ada kolom agamanya, masih ada tidak sampai sekarang? Itu mencerminkan bahwa kita masih memakai sila yang pertama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat menghargai adab, budi pekerti, dan memiliki nilai dan etika. Ketiga, persatuan Indonesia. Kita mengutamakan persatuan di Indonesia. Keempat, kerayakan Indonesia mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Kita tidak mementingkan kepentingan individu, tapi kita mementingkan kepentingan bersama. Kelima, itu adalah keadilan sosial. Indonesia ini diharapkan dapat berlaku adil, dapat tercipta pemerataan keadilan sosial. Sehingga kelima ini diharapkan bisa menjadi karakter ciri masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga ketika karakter ini sudah tercermin di diri Anda, maka Anda menjadikan manusia atau peserta didik yang berbudi pekerti, taat terhadap agama, taat terhadap aturan, sehingga akan menghasilkan aplikasi sikap yang bagus, aplikasi sikap yang mencerminkan bagaimana sifat-sifat bangsa Indonesia. Oke, pengertian Pancasila, sebenarnya apa sih pengertian Pancasila? Pancasila itu sebenarnya kalau kita belajar dari bahasa, itu dia dari bahasa mana? Oke, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua gabungan kata, panca dan sila. Panca artinya lima, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar aturan. Dulu ini dipakai pada saat Kerajaan Majapahit. Ada 5 aturan dasar kehidupan pada masa Kerajaan Majapahit. Dilarang membunuh, tidak boleh mabuk, tidak boleh judi, tidak boleh zina, tidak boleh merampok. Itu 5. Nah, istilah inilah yang diambil oleh Soekarno pada saat perumusan dasar negara, dan itu dilontarkan pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang buku PKI. Soekarno menggunakan istilah Pancasila menjadi